wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Yang kami hormati Ustadz, Ustazah, Dewan Juri, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya Fazia Ardelia Arum dari kelas 1B akan mencoba menyampaikan tentang perintah sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagaimana dalam sebuah lagu yang sangat populer yang berbunyi, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat dor, siapa belum zakat, nantinya di akhirat Allah akan melaknat. Teman-teman, dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad lah salat menjadi perintah utama sebagai bentuk kewajiban dari umat kepada penciptanya. Salat yang wajib kita lakukan 5 kali sehari, yaitu salat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Perintah salat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka dirikanlah salat sunnah. Salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Salat juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Masing-masing salat memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita harus menjaga waktu salat dan melaksanakannya dengan khusyuk dan ikhlas. Mengapa salat itu penting? Salat adalah tiang agama. Dengan salat kita akan selalu mengingat Allah. Salat juga membuat hati kita tenang dan damai. Selain itu, salat mengajarkan kita disiplin waktu dan kebersihan, karena sebelum salat kita harus berwudu terlebih dahulu. Teman-teman yang saya sayangi, semoga kita semua selalu menjaga salat kita ya. Amin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala perhatian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sudah tiba, badannya kecil cantik rupanya. 2B itu kelasnya, aku ini sekolahnya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kalau ingin masuk surga, yuk banyakin ibadahnya. Mau tahu amalannya, yuk disimak tausiahnya. Jika orang Inggris menyapa dengan good morning, maka orang Jepang menyapa dengan konnichiwa. Jika orang Korea menyapa dengan annyeonghaseyo, maka Indonesia menyapa dengan assalamualaikum jemaah. Menggali minyak di atas bukit, orangnya banyak, yang jawab sedikit.
Misha ulangi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Dewan Juri yang adil dan baik hati, serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always give help, blessing and salvation for all of us, so that we can be here without trouble at all. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada pahlawan revolusi Islam, pengikis kemusyrikan, penegak kebenaran, yakni baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan semua insan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berdirinya Misha di sini bukan karena Misha tidak kebagian kursi, tapi karena Misha ingin menyampaikan satu tausiah singkat kepada hadirin semua yang baik hati. Jamaah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bulan Rajab adalah salah satu bulan istimewa, di mana dalam bulan tersebut Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah, dan Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Oleh karena itu, seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin, baik perempuan maupun laki-laki, baik bapak-bapak maupun emak-emak, baik yang sakit maupun yang sehat. Yang sangat disayangkan, banyak di antara kita yang lupa sampai tidak sholat. Gimana mau sholat? Baru mau sholat diajak mabar sama teman, baru mau sholat film kesukaan mulai tayang, baru mau sholat ngantuknya datang. Akhirnya sholatnya ditinggalkan. Jangan ya dek ya, jangan ya mbak ya. Bolehlah scroll TikTok, bolehlah like Instagram, bolehlah nonton YouTube, bolehlah main Free Fire dan Mobile Legends. Tapi ingat kawan, kewajiban kita sebagai orang mukmin adalah sholat. Karena di dalam kubur malaikat munkar dan nakir tidak akan tanya berapa banyak followers kita, berapa banyak subscriber kita, berapa tinggi level game online kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan An-Nasai, yang artinya sesungguhnya amal pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Kota Jogja, kota keramat, jual kopi dan jual donat. Kalau ingin hidup selamat, jangan sampai kau tinggalkan sholat. Jangan sampai kau tinggalkan. Jamaah, ingatlah jadi anak muslim yang hebat dengan selalu menegakkan sholat. Jangan menjadi anak muslim yang rugi karena sholatnya sering lali.
Masa iya nggak sholat? Rugi dan kan arwana bahkan teri. Sekian dari Indonesia, izinkan saya undur diri. Undur makalah, wala tandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi sih? Dijawab ya. Yang jawab salam Awa. Awa doakan sehat selalu, nilainya makin bagus-bagus. Awa ulangi ya. Jangan lupa dijawab dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Yayasan Al-Husna ini, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholat adalah tiang agama yang jika kita meninggalkannya maka rapuhlah agama kita. Perintah sholat sendiri adalah perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti yang dituangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholawata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Marilah kita jadikan sholat sebagai prioritas dalam hidup kita. Setiap hari 5 waktu kita melaksanakan sholat. Teman-teman mau nyanyi tidak? Kita nyanyi bersama-sama ya. Teman-temanku semua, mari kita sembahyang 1 hari 5 kali sujud pada ilahi Rabbi. 1 hari 5 kali sujud pada ilahi Rabbi. Teman-teman tahu tidak lagu yang tadi kita nyanyikan menggambarkan tentang apa? Lagu yang tadi kita nyanyikan menggambarkan tentang mengajak sholat. Teman-teman, kan tadi ada kata-kata 1 hari 5 kali sujud pada ilahi Rabbi. Kira-kira maksudnya apa ya teman-teman? Maksudnya adalah setiap hari kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ada subuh,
duhur, asyar, maghrib, dan isya. Teman-teman, Abah punya pantun nih, dengerin ya. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa mampir ke sawah. Bersenang-senang boleh saja, tapi jangan lupa beribadah. Ustadz Juri, jangan lupain Allah ya. Juara dari kelas 3D. Teman-teman, Awa akhiri ya. Mohon maaf jika Awa ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita kesempatan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kenalan dulu ya. Nama saya Ralin dari kelas 4D. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang perintah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj. Teman-teman tahu tidak apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut menuju ke Sidratul Muntaha dalam semalam saja. Wah, luar biasa kan teman-teman? Kalau Ralin tanya Mbak Google sih, ternyata jarak Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ialah 1.500 km. Wah, jauh sekali ya. Pada saat itu Nabi naik apa ya? Ada yang tahu? Benar, Nabi Muhammad saat berisra Mi'raj menaiki buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril. Wah, istimewa sekali ya. Oh ya teman-teman, peristiwa luar biasa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Di sana Nabi Muhammad mau ngapain ya? Apa mau healing sambil makan-makan di sana? Tentu tidak dong. Nabi Muhammad di sana bertemu Allah untuk mendapat perintah sholat 5 waktu. Untuk lebih paham tentang Isra Mi'raj ini, Ralin punya lagu nih. Dengarkan ya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buraq untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Dari sini sudah jelas belum tentang Isra Mi'raj? Alhamdulillah. Nah, dari kisah Isra Mi'raj tadi ada perintah 5 waktu. Mau kamu kaya, miskin, artis, ataupun profesinya, kalau kamu ngakunya Islam, ya harus sholat. Perintah salat ini juga ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Ralin punya satu lagu lagi nih, dengarkan ya. Ayo kawan-kawan, jangan lupa sholat, sholat 5 waktu, jangan sampai telat. Subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghribnya ke isya. Subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghribnya ke isya. Waduh, sudah jam 10 ini. Jam 11, Ralin harus ngisi acara Islam itu berkah di Trans TV nih. Jadi maaf ya, Ralin akhiri dulu ceramah Ralin kali ini. Semoga apa yang Ralin sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Dewan Juri, Ustadz Ustadzah, serta teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke masa terang benderang. Sebelum saya mulai, saya punya pantun nih teman-teman. Ke masjid subuh hati tentram, sholat khusyuk penuh berkah. Saya Iwan Darussalam membawa kisah Isra Mi'raj nan indah. Nah teman-teman, kira-kira seberapa paham sih kalian tentang Isra Mi'raj itu? Yuk duduk dan simak dakwah dari saya. Pertama-tama marilah kita bayangkan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, jujur dan paling penyayang. Ia sedang duduk dalam kesedihan. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kenapa ya Nabi Muhammad bersedih? Itu karena dalam waktu singkat beliau ditinggal oleh 2 orang kesayangannya, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu an dan pamannya Abu Thalib. Bahkan tahun itu juga disebut tahun Amul Husni, yang artinya tahun kesedihan, karena dalam waktu singkat beliau ditinggal wafat oleh 2 orang kesayangannya. Akan tetapi di tengah-tengah kesedihan itu datang hadiah besar dari Allah, bukan hanya untuk menghibur hati Rasulullah, akan tetapi membawa kabar baik untuk seluruh umat Islam. Kira-kira apa ya hadiah tersebut? Ya benar, Isra dan Mi'raj. Sesuai firman Allah di surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya agar dapat memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh
Dia maha mendengar lagi maha melihat. Di malam yang sunyi, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Beliau dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina menggunakan kendaraan yang lebih cepat dari skuter listrik ataupun Civic Turbo, teman-teman. Melainkan beliau menaiki buraq, seekor hewan putih yang memiliki sayap dan cepatnya lebih dari kilat. Masya Allah, mungkin jika kita bisa menaiki buraq, kita tidak perlu terlambat atau terjebak macet saat OTW ke sekolah. Betul apa betul nih teman-teman? Nah, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa inilah yang disebut Isra. Di sini Nabi Muhammad menjadi imam para nabi dan malaikat. Selanjutnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya bersama malaikat Jibril menembus langit, dan di setiap lapisannya dijaga oleh nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama beliau bertemu Nabi Adam, di langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu Nabi Idris, di langit kelima bertemu Nabi Harun, di langit keenam bertemu Nabi Musa. Nah, ada yang tahu di langit ketujuh Rasulullah bertemu siapa? Ya benar, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tidak bisa dijangkau martabah pula, teman-teman. Bahkan malaikat Jibril tidak bisa memasukinya. Tahu tidak teman-teman? Di sini juga Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah yang semulanya sholat 50 kali dalam sehari. Akan tetapi Rasulullah tertunduk bingung. Ia memikirkan apakah umatnya sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Ketika Rasulullah hendak turun, beliau bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa yang melihat Rasulullah kebingungan pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau terlihat bingung?" Akhirnya Rasulullah menjawab, "Ya Nabi Musa, Allah memberikan perintah kepadaku dan umat-umatku untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari." Nabi Musa yang mendengar itu pun akhirnya menjawab, "Wahai Rasulullah, memintalah keringanan kepada Allah, karena hambamu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu." Akhirnya Rasulullah menuruti saran dari Nabi Musa dan terburu-buru naik kembali ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak hanya terjadi sekali loh teman-teman, akan tetapi Rasulullah kembali berkali-kali sampai akhirnya sholat hanya dilaksanakan 5 kali dalam sehari. Namun pahalanya sama seperti sholat 50 kali dalam sehari. Nah, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha inilah yang disebut Mi'raj. Di perjalanan Nabi membawa oleh-oleh yang berupa sholat 5 kali dalam sehari. Marilah kita bayangkan jika oleh-oleh Nabi adalah sholat 50 kali dalam sehari. Mungkin lebih banyak dari mata pelajaran kita ya. Mungkin kita tidak bisa belajar ataupun bermain. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang di sini sholatnya masih bolong-bolong? Pak, ayo segera diperbaiki, karena sholat adalah hadiah terbesar dari Allah di malam Isra Mi'raj. Sesuai firman Allah di surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang artinya, sungguh sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sebagai seorang muslim dan murid yang taat kepada agama, mengapa sih ketika kita mau ujian, kita sholat dan berdoa? Ketika kita sedih, kita sholat dan beristighfar. Ketika kita senang, kita sholat dan bersyukur. Apa sih maksudnya teman-teman? Ada yang tahu? Sholat itu ibarat tiket VIP untuk berbicara langsung kepada Allah. Contohnya, ketika kita bingung, sholat bisa menjadi petunjuk. Ketika kita sedih, sholat bisa menjadi penghibur. Dan ketika kita senang, sholat bisa menjadi ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita tidak melaksanakan sholat, hati kita sama seperti HP lowbat, kurang bersemangat dan kurang full power. Betul apa betul? Marilah kita perbaiki sholat kita. Masa sih Rasulullah naik ke atas untuk menggapainya, kita malas untuk melaksanakannya? Marilah bersama-sama kita benahi sholat kita agar dapat mengusahakan masuk surga melalui jalur tiket first class. Masya Allah. Sebelum saya tutup, saya punya lagu nih teman-teman, mohon diikuti ya. Marilah kawan sholat yang taat agar selamat dunia akhirat. Janganlah lupa menunaikan sholat agar terhindar api neraka. Ke taman kota naik delman, kotanya indah dan juga amat. Senanglah hati saya berdakwah, harap disimpan di hati kalian. Saya Hamzah pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam